Tidak ada di ayat Al-Quran itu untuk isinya itu mengeluh ya. Semuanya motivasi, jangan larut dalam permasalahan itu. Jadi kita fokus ke solusinya. Ada ayat menjelaskan bahwasanya manusia itu sifatnya berkeluh kesah, lagi kikir gitu kan Pak. Nah artinya saya rasa bertentangan dengan apa yang Bapak sampaikan. Bahasan tentang mengeluh itu saya juga belajarnya panjang banget ya. Tapi ada satu doa yang saya pelajarin, bunyinya gini. Robbi anni mas'ani yadurru. Yang tadi itu istilahnya Permasalahan gitu Pak ya. Permasalahannya tadi iya. itu. Paham, sebelum sampai ngomong udah nyantol. Ini udah dibahas di pohon bambu, pohon jambu, cuma nggak tuntas. Iya kan, udah dibahas berdua di bawah pohon jambu Pusdik, nggak tuntas. Buat Mas Dibio kasih satu contoh aja misalnya. Pernah nggak Mas Dibio berkeluh kesah? Seperti apa? Biar jadi belajar semua. Apalagi masalah pribadi. Kadang-kadang kita lupa syarat agar Allah memberikan jalan keluar. Ini kita lupa. Ya, kita hanya memohon ya Allah, Allah turunkan masalah pasti ada jalan keluar gitu Pak ya. Tapi kita lupa persyaratan ya agar Allah memberikan jalan keluar. Bapak Sudibyo, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita pertama ya terima kasih kepada Allah. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya bisa hadir ya hari ini untuk berkumpul melaksanakan kultum. Untuk kultum hari ini insya Allah saya sampaikan tentang mengeluh ya. Jadi kalau sedang ada permasalahan, hal pertama dimohon jangan mengeluh. Tidak ada di ayat Al-Quran itu untuk isinya itu mengeluh ya. Semuanya motivasi, kita semangat, giat, berdoa supaya ke depan lebih baik kan begitu intinya. Nah, ada petunjuk ayat dalam Al-Quran tentang keluhan. Jadi di situ ada surat Al-Baqarah ayat 286 yang intinya saya baca ini. Kaidahnya yang berbunyi la yukallifullah hu nafsan illa wus'aha. Jadi la yukallifullah hu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan kepada seseorang kecuali mampu mengatasinya. Mustahil Allah itu menguji di luar batas kemampuan kita, kemampuan hambanya. Jadi ketika diuji dengan masalah itu tandanya Anda mampu mengatasinya. Adabnya mohon petunjuk kepada Allah, doa dan berdoa meminta kepada Allah masalah permasalahan supaya dilancarkan. Jadi ada solusinya, itu intinya begitu. Jangan larut dalam permasalahan itu. Jadi kita fokus ke solusinya supaya kita biar tercapai masalahnya dan clear. Jadi dimudahkan gitu. Innama al-usri yusron. Setiap kami turunkan permasalahan untuk meningkatkan kualitas hidup.
kami turunkan solusi untuk dimudahkan, jadi termudah untuk mengatasinya. Jadi ketika Allah itu menurunkan permasalahan pasti ada solusinya. Jadi nggak mungkin namanya Allah itu ngasih permasalahan terus tidak ada solusinya, pasti ada. Jadi sebatas kemampuan kita tadi, hambanya tadi yang disampaikan yang awal. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah malam yang gelap pasti ada pagi yang cerah. Demikian kultum singkat hari ini, semoga bermanfaat dan sekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya mau bertanya. Kebetulan tadi kan Bapak menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menjelaskan tentang mengeluh gitu kan Pak. Nah sementara kebetulan habis itu saya langsung searching di Google, ada ayat menjelaskan bahwasanya manusia itu sifatnya berkeluh kesah, lagi kikir gitu kan Pak. Nah artinya saya rasa bertentangan dengan apa yang Bapak sampaikan, atau mungkin Bapak mau menyampaikan sesuatu yang belum bisa terutama saya pahami gitu. Dan selanjutnya kan Pak, apapun masalah itu, contoh nih kita kesandung batu sedikit aja, aduh sakit, pasti kan mengeluh ya Pak. Nah sementara maksud saya, apa yang harus kita lakukan agar hal-hal yang demikian itu tidak kita maksudnya tidak kita utarakan, atau misalnya kita tidak berkeluh gitu Pak, tidak mengeluh gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak siapa tadi? Hah? Oh, Lastri ya. Jadi begini ya, masalah mengeluh itu kalau astagfirullah itu mengeluh enggak kira-kira enggak? Oh enggak ya. Nah itu mindsetnya yang salah sebenarnya. Orang selalu mengeluh itu enggak ada sebenarnya. Aduh di Al-Quran itu, ya Allah contohnya kayak gitu ya. Contohnya begitu. Aduh itu mengeluh pasti astagfirullah. Sebenarnya seandainya menerima permasalahan contohnya gitu ya, diambil ininya, diterima, kita terima aja gitu loh. Maksudnya di ayat tadi kan begitu loh, kita terima aja, habis itu kita fokus ke solusinya gitu. Kalau menurut jabarannya lah sebenarnya ya, jadi kita fokus ke jangan permasalahannya, ke solusinya. Lah kita sebagai umat manusia ya berdoa, istighfar supaya kita serahkan, kita pasrahkan ke Allah. Jadi Allah yang menyelesaikannya gitu. Sebenarnya mengeluh itu kalau di Al-Quran memang ada, saya mengeluh atau sakit kan nggak ada di ayat itu, sebenarnya nggak ada. Ya kalau astagfirullah, kalau kita ada sandung atau apa itu ada, beda kata-katanya beda ya, kira-kira begitu. Nanti biar diperjelas sama ketua pembina Pak Khairudin atau Pak Ustadz ya. Barangkali kurang lengkap itu, mohon izin. Pak Dibio, saya sih nggak mau tanya karena tadinya saya mau ini juga bahas tentang itu. Cuma saya sedikit menambahkan, bahasan tentang mengeluh itu saya juga belajarnya panjang banget ya. Tapi ada satu doa yang saya pelajarin, bunyinya gini: Robbi anni mas'ani yadurru, Robbi anni mas'ani yadurru. Doanya Nabi Ayub yang artinya tuh, engkaulah yang memiliki segala penyakit, yang maha memiliki segala permasalahan. Kalau aku tidak meminta pertolongan selain kepadamu, maka kepada siapa lagi aku harus meminta?
Jadi setiap saya sakit, setiap saya sulit, saya benar-benar menyebut itu, menggantungkan semuanya kepada Allah. Rabbi anni mas'ani yadurru wa anta arhamur rahimin, bahwa Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang pastinya yang akan melepaskan saya dari kesulitan ini. Allahumma yassir wala tu'assir, bahwa segala kemudahan, segala kesulitan itu pasti Allah yang akan atur. Saya tutup dengan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Mungkin maksudnya Pak Dibio adalah setiap kesusahan itu pasti nanti ada kemudahan yang menyertainya. Maka kita jangan terlalu meratapi gitu. Tapi pasti tadi ada bahasa yang gak pasnya ya. Manusia ya benar berkeluh kesah lagi kikir, kita kadang punya sifat yang pelit banget. Manusia diminta untuk sama Allah, ya hidup ini kan hanya senda gurau, enjoy aja gitu. Tapi saya sedikit menambahkan, itu yang saya lakukan dalam hidup pada saat saya ditempa sesuatu yang begitu sulitnya. Ya sakit saya, ya sulit saya gantungkan sama Allah, ya sedih saya. Rabbi anni mas'ani yadurru wa anta arhamur rahimin. Saya terus ucap itu sampai benar Allah bantu. Saya sudah membuktikannya. Yang penting jangan hanya di mulut saja, tapi benar-benar bergantung sama Allah atas setiap kesulitan yang Allah takdirkan kepada kita. Itu saja. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Dibio ngasih pertanyaan tentang itu tadi, yang maha pengasih lagi penyayang. Katanya itu ujian. Tadi mengasih pertanyaan ujian. Ujian apa tadi itu Pak? Ujian permasalahan. Ujian permasalahan. Sekarang begini, saya mau tanya aja. Sedangkan yang maha kuasa itu kan maha pengasih lagi penyayang. Nanti yang jawab Pak Dibio aja. Satu, kenapa yang tadi itu istilahnya Permasalahan gitu Pak ya? permasalahannya tadi iya. itu. Paham, sebelum sampai ngomong udah nyantol. Yang maha kuasa itu nggak ngasih ujian karena maha pengasih lagi penyayang. Paham. Mohon Ustadz Haji Sudibyo silakan dijawab. Izin Pak Ustadz, ya, nanti kalau kurang agak ini diluruskan. Jadi gini, kalau menurut Pak Pri tadi, memang Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Itu sebenarnya nggak ada Pak ngasih ujian sebenarnya. Itu kalau menurut ini loh ya. Walaupun orang sejahat pun masih dikasih hidup, dikasih nafas, ya kan? Dia nggak mau mengadap semuanya ke manusia itu, ke orang-orang itu. Nggak ada, masih sayang Allah itu, masih dikasih hidup, itu kan luar biasa. Karena saya ini membaca karena ini kultum, Pak Pri. Ya karena ini kultum, sifatnya kan umum. Di situ ada ayatnya, ada permasalahan, pasti ada kemudahan. Jadi nggak ada namanya Allah itu ngasih permasalahan tapi terus dipersulit, nggak ada sebenarnya. Itu tergantung mindset jiwanya masing-masing. Jadi tergantung kita sendiri mindsetnya. Kalau kita bikin susah ya susah Pak. Karena di situ seringkali disampaikan ke Bapak Khairuddin itu sesuai dengan prasangka hambanya. Di situ juga di Al-Quran juga ada. Kalau kita prasangkanya sulit ya sulit. Kalau kita prasangkanya gampang, mudah, ya dimudahkan. Kalau Allah begitu ya Pak Pri, izin Pak Pri ya. Jadi karena saya tadi membaca ayatnya Pak Pri.
Jadi di situ kalau ada permasalahan pasti ada solusinya. Gitu. Jadi begitu ya, izin Pak Ustadz. Izin. Itu aja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah dibahas di pohon bambu, pohon jambu, cuma nggak tuntas. Iya kan, udah dibahas berdua di bawah pohon jambu Pusdik, nggak tuntas. Ayo pakai mic yuk, ayo. Gitu. Makanya dibahas lagi di sini. Satu aja Mas Dibio, biar kadang-kadang kan berkeluh kesahnya kan bias. Ya kemana-mana lah, kadang-kadang kita nggak sadar. Buat Mas Dibio kasih satu contoh aja, misalnya pernah nggak Mas Dibio berkeluh kesah seperti apa, biar jadi belajar semua. Yang kedua, seperti apa bentuk keluh kesahnya gitu, kan jadi ilmu nanti buat semua. Kemudian yang terhormat Pak Ustadz, nanti mau dipertegas lagi tentang berkeluh kesah di dunia maya juga. Kadang-kadang kita nggak sadar masalah pribadi dimasukkan ke situ, dan kadang-kadang isinya juga tentang keluh kesah. Biar minimal di internal kita ini mulai belajar dari berkeluh kesah yang pantas, yang tidak pantas seperti itu. Dua itu aja. Pak Dibio dijawab dulu tentang keluh kesahnya. Nanti selanjutnya Pak Ustadz yang masalah dunia maya nih sering banget, soalnya orang masalah dengan suami curhatnya, berkeluh kesahnya di Facebook, di status seperti itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menanggapi dari pimpinan. Kita juga pernah berkeluh kesah itu. Tapi kita sadar ngapain kita berkeluh kesah tadi. Nah, jadi kita balikan ke diri kita juga Pak. Jadi izin ya. Ya contohnya begini nih. Saya ada pikiran ini, aduh kan gitu. Tapi saya kembalikan lagi. Enggak mungkin. Jadi contohnya saya berpikir begini. Waduh. Proyek ini gagal, contoh Pak. Mungkin. Nah, ini karena kita di perusahaan ya, proyek gagal. Waduh. Kok nggak jadi ya? Lah itu jangan berlarut-larut, maksudnya begitu. Jangan berlarut-larut kita memikirkan itu gitu loh. Jadi kembali ke apa namanya, berkesadaran kita gitu. Jadi kita kan berpikir yang baik-baik aja. Jadi berpikir yang positif. Ngapain ya saya berkeluh kesah, itu kan intinya berpikir negatif. Begitu mungkin. Nanti kurang lebihnya ini tambahkan. Itu aja sementara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahu alazim ila akhir ayat. Mungkin langsung ke pembahasan dari Pak Khairuddin ya. Ini penting memang. Dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadisnya mengajarkan, jika engkau bermimpi jelek, maka jangan kau ceritakan kepada orang lain. Kenapa saya ambilnya hadis ini? Mimpi saja Rasul larang, mimpi jelek Rasul sudah larang jangan ceritakan ke orang lain, apalagi masalah pribadi. Jadi pada intinya jangan ceritakan kepada orang lain, apalagi melalui sosial media. Nah, itu tidak hanya satu dua orang, ribuan orang, jutaan orang. Karena hakikatnya jika ingin berkeluh kesah hanya kepada Allah saja, betul. Sudah pernah saya sampaikan waktu itu. Ya, jika berkeluh kesahnya kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar. Tapi kalau keluh kesahnya sama orang lain, bisa jadi makin rumit.
ya tidak ada jalan keluar. Iya betul ya. Ini yang pertama. Memang sambil hadisnya langsung ke tadi bahwasanya perihal mimpi jelek saja Rasul larang kok ceritakan ke orang lain, apalagi urusan kehidupan pribadi. Ya, jadi teman-teman usahakan jangan. Ya, pasti tidak jarang sekali memberikan jalan keluar. Bahkan mungkin sebaliknya. Ya, yang mohon maaf misalkan berkaitan dengan tadi misalnya Pak Heru menyampaikan berkaitan dengan masalah rumah tangga, ya bukannya jalan keluar yang ia terima, ya bisa jadi ya naudzubillah min dzalik, ya yang harusnya dia tetap bersama dengan pasangannya justru bisa sebaliknya malah berpisah dengan pasangannya. Ini yang banyak terjadi. Karena apa? Dia curhatnya di halayak umum. Tapi kalau curhatnya ke Allah, pasti akan ada jalan keluar. Ya, mana ayatnya? Surat At-Tolaq ayat ketiga. Ya, teman-teman silakan kalau mau dibuka. Ya, porsi silakan kalau mau dibuka. Ya, Surat At-Tolaq ayat ketiga. Ini jawabannya dari tema. Ya, tadi pertanyaan Pak Khairudin juga di Surat At-Tolaq ayat ketiga. Yang kadang kita lupa syarat agar Allah memberikan jalan keluar, ini kita lupa. Ya, kita hanya memohon ya Allah, Allah turunkan masalah pasti ada jalan keluar gitu ya. Tapi kita lupa persyaratan ya agar Allah memberikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, ini syarat pertama, tawakal. Maka akan Allah apakan? Fa huwa hasbuh. Maka Allah cukupkan. Tidak hanya itu, innallaha balighu amrih. Ya, Allah akan melaksanakan urusannya. Apa yang sudah nanti menjadi janji Allah akan Allah tunaikan. Karena kita tawakal, maka Allah berikan jalan keluar. Ya, Allah tunaikan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya. Kan Allah saja zat yang mampu menjadikan segala sesuatu mungkin. Ya, syarat pertama tadi tawakal. Dan syarat yang paling utama itu pun kadang kita terlewat. Di ayat kedua surat At-Tolaq, akhir ayat kedua surat At-Tolaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita lupa yattaqillahnya. Kita cuman pengennya apa? Yakhraj. Iya, jalan keluar aja yang kita pengen. Tapi kita takwanya enggak mau. Tawakalnya enggak ada. Ya bagaimana Allah kasih jalan keluar? Ya. Oke, insyaallah bisa dipaham ya. Surat At-Tolaq ayat akhir ayat 2 dan ayat 3. Maka tadi Pak Dibio sudah sampaikan, betul surat Al-Asyarh. Iya. Allah berikan kemudahan setelah kesulitan. Ya, tapi kita kadang-kadang berpatokan ke situ saja. Nanti juga Allah kasih mudah. Ya, kitanya santai-santai saja. Enggak ada takwa, enggak ada tawakal. Ya. Insyaallah bisa dipaham? Baik, semoga Allah berikan kekuatan. Mungkin ada kiat-kiat khusus kan Ustaz? Apakah sholatnya, apakah nazar, apakah puasa, biar lebih ini lagi ya takwa seperti apa gitu. Mungkin ada kalau ada masalah ya apa sholat malam, puasa atau nazar, ya Allah sembuhkan penyakit si anu begitu. Ya, Ustaz. Baik. Iya, takwa. Takwa itu inilah takut ya. Bahasa Arabnya takwa itu artinya takut hanya kepada Allah. Kalau kita mendefinisikan takwa ya ke arah ibadah, poin paling penting adalah sholat jika itu hanya kita lakukan untuk agar Allah memberikan jalan keluar, singkirkan dulu ya, karena pada intinya takwa itu adalah kembali kepada niat ya. Itu juga harus diperhatikan. Kita sholat sunat duha, niatnya apa? Pengen rezekinya lancar, singkirkan dulu niat itu ya.
Jadi pada intinya takwa adalah kita menjalankan ibadah sholat, puasa, ya, yang lain sebagainya hanya karena Allah saja. Makanya definisi takwa sebetulnya adalah takut hanya kepada Allah. Nanti kalau saya nggak menyembah Allah, saya takut Allah nggak memberikan jalan keluar. Nah gitu, ya, insyaallah. Jadi kalau misalnya kita sholat tahajud, ya, itu bagian daripada cara mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu juga bagian dari takwa. Jika berkaitan dengan bernazar, hadis Rasulullah jelas, ya, jika itu adalah kebaikan maka laksanakan. Tapi itu boleh, ya, boleh. Ya Allah, ya, jika engkau sembuhkan penyakitku ya Allah, ya, maka aku akan menyantuni anak yatim. Nggak masalah, ya, selama itu kebaikan. Tapi badannya takwa itu adalah hanya takut kepada Allah, ya. Jadi ibadah sholat kita karena memang kita takut kepada Allah. Allah pantas untuk kita ibadahi. Ya, bisa dipahami insyaallah, ya. Baik, jangan sampai mungkin saya tidak akan ceritakan orang lain atau siapapun, ya, ada seseorang yang kemudian ia bernazar kepada Allah, ya Allah, jika engkau sembuhkan penyakitku, aku akan berpindah keyakinan. Naudzubillah, subhanallah. Itu kata Rasulullah jangan dilaksanakan, ya. Jadi nazar yang tidak baik tidak boleh dilaksanakan, ya. Jikapun bernazar itu perlu untuk tadi Allah memberikan kebaikan kepada kita, ya, maka nadarnya yang baik. Tapi pada intinya berkaitan dengan surat At-Tolak, yattaqillah, takwa itu intinya adalah setiap ibadah ataupun apa yang kita lakukan itu hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maksudnya adalah luruskan niat, ya. Allah alam bisawab. Cukup, ya, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kesimpulannya pada tema hari ini. Pimpinan cukup. Baik, pada jamaah sekalian semua, terima kasih juga untuk tambahannya Pak Dibio pemateri. Terima kasih. Pada akhirnya adalah jangan mengeluh, takwa dan solusi. Mungkin cukup sekian perjumpaan pada siang hari ini. Semoga perjumpaan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhir kata, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, teman-teman jamaah semua, kalau tidak ada halang melintang, insya Allah awal tahun baru masjid ini sudah kita tingkatkan untuk di sholat Jumat. Jadi kita mau coba tingkatkan di aktivitasnya dan sholat Jumat setelah majelis ta'lim. Jadi para pengurus Ketua DKM dan jajaran agar mempersiapkan diri segala perangkat dan fasilitasnya, kemudian izin dan ada bacaannya, ya, di depan itu, karena ya masjid ini harus berkembang terus gitu sebagai syiar. Jadi bukan hanya untuk masjid, untuk kantor, tapi siapa saja selama tujuannya ibadah kita membuka diri. Tidak ada majelis ta'lim, ya. Jadi bukan hanya internal kita. Itu mungkin harapannya, planningnya, mohon kesiapan dari para teman-teman dari pengurus, doa dan idenya mungkin dari Pak Ustadz, mulai perencanaan-perencanaan yang seperti apa. Karena ini ruang utama, nanti yang di bawah itu menjadi jamaah berikutnya kalau ini sudah penuh gitu. Seperti itu. Kan pasti sajadah kurang, mungkin jauh-jauh hari sudah mulai dipikirkan gitu. Ya begini aja, kita sudah senang melihatnya, apalagi ini penuh gitu, setiap Jumat gitu. Jadi biar bukan hanya perusahaan ini, siapapun yang ada
dan kita semua berkah yang ada di sini. Itu aja ya. Tolong Pak Imam pengurus mulai disusun rencananya dan didiskusikan dengan Pak Ustadz, terutama masalah izin tuh belum dilanjutin, soal izin Masjid Al-Hamim menjadi masjid publik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.